Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Ngomongin SGC. Kali ini saya ngomongin SGC. Ini kayaknya terenyuh beberapa kali mau podcast dengan teman-teman yang demo atau teman-teman yang berangkat ke Jakarta, mau ke Kejaksaan Agung, macam-macam lah itu masih gagal karena mereka masih sibuk ngurusi SGC. Pemirsa Gunsan Talk, Komisi 2 DPR dengan ATR BPN akan mengukur ulang lahan SGC. Kemudian yang kedua adalah pemilik SGC Koko Gunawan dan Nyonya Li ya, itu dicekal. Nah, terus yang dicekalnya kenapa? Karena diduga menerima suap 60 miliar lah ya. Bukan menerima, memberi suap, mohon maaf. Maksudnya memberi suap 60 miliar, akibatnya dia dicekal. Kemudian Komisi 2 itu membuat untuk diukur ulang, dan kata Pak Nusron biayanya harusnya dari yang minta ngukur. Nah, kalau yang minta DPR berarti DPR lah yang ngukur. Nah, ini ternyata asik juga nih berita-berita ini, luar biasa nih asiknya ya. Kenapa kok yang lain nggak diukur ulang gitu? Nah, ada satu kelompok masyarakat nih, ini kelihatannya membela nih, tapi mungkin juga ada benarnya ya, karena kelompok masyarakat mengatakan kenapa harus diukur ulang? Kita tahu, kata mereka, bahwa di Lampung ini banyak perusahaan-perusahaan juga yang sama gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya begini ya, kenapa harus diukur ulang? Ya udah bener lah, kita juga nggak tahu nih sampai hari ini sertifikat HGU-nya itu seberapa seluasnya. Harusnya tahu. Tapi katanya rakyat nggak boleh tahu. Pemerintah, nah pemerintahnya nggak mau, nggak dipublish juga. Bahwa segini pendapatan negara, segini pendapatan daerah, segini kan nggak dibuat juga. Jadi banyak permintaan dari masyarakat, aktivis segala itu untuk ukur ulang atau penjarakan pemilik SGC. Ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Mungkin juga ada dendam karena ada dua periode gubernur katanya lagi nih dibiayai oleh SGC. 2 periode gubernur. Nah, 2 gubernur ini juga nggak pernah muncul nih sekarang SGC ditekan. Mestinya ya ngomong kayak belain kalau sudah dapat keuntungan ini kan. Mungkin kalau memang dibiayai, kita kan nggak bisa buktiin ya nggak. Ada juga kepala daerah katanya, kepala kabupaten. Nah, kabupaten ya, yang kepala daerah kabupaten katanya juga yang mendapat suntikan dana dari SGC. Tapi kan nggak ada yang bisa membuktikan secara langsung. Oke, kita kembali soal ada lagi pembelaan dari Resmen Kadapi kemarin, yang calon Bupati Waikanan, yang kali ini dia masih gagal, mungkin berikutnya dia akan sukses. Dia membela SGC dengan mengatakan stop bully SGC. Karena SGC ini memperkerjakan 60.000, macam-macam lah di situ. Tapi ada yang protes lagi. Ini HMI juga, tapi kayaknya Resmen Kadapi ini HMI. Yang protes ini adiknya mungkin ada HMI juga, asal Lampung. Yang saya baca di info itu tadi, bahwa dia tidak sepakat dengan narasinya Resmen Kadapi, stop bully. Saya juga nggak sependapat sih. Nggak ada yang dibully loh, SGC itu bukan dibully. Kalau dibully itu kan dijelek-jelekkan atau apa. Ini kan nggak ukur ulang, kan nggak dijelekin. Kemudian diduga dia memberi suap, kan nggak dijelekin. Ini kan kata aparat penegak hukum. Kemudian diukur ulang kan kata DPR. Wajar-wajar saja, dia kan wakil rakyat. Apalagi yang ngebulinya? Nggak ada yang ngebully. Tidak ada menurut saya. Jadi menurut saya Adinda Kadapi salah juga. Nggak ada yang bully, mungkin bahasanya dirubah lah.
Artinya ada manfaatnya SGC di Lampung memperkerjakan masyarakat. Tapi ada nggak secara langsung pendapatan untuk daerah? Coba saya ulas. Apa pendapatan untuk daerah dari SGC? Pajak PBB. Harusnya ini dapat. Nah, PBB juga nggak, pemerintah juga nggak ngekspos nih berapa dapat PBB dari Sugar. Harusnya diekspos dong. Berapa pendapatnya? Cocok nggak dengan HGU-nya? Kemudian yang kedua, pajak kendaraan bermotor. Sudah sesuai tidak? Yang pernah di podcast saya sebelumnya atau di speak up saya sebelumnya saya ngomongin pajak kendaraan bermotor terbesar itu dari pabrik-pabrik itu ada traktor, ada alat berat, ada mobil-mobil besar tuh. Nah, mobil-mobil yang ngangkut tebu segala itu kan banyak nggak bayar pajak. Kemudian ada sumber apa lagi? Sumber air tanah itu kan kena pajak juga. Traktor tadi udah kan. Nah itu aja. Kalau PPh 29 PPh Badan pusat, PPh 21 SDM pusat, PPh 22 pusat. Gak ada yang masuk situ. PPN pusat juga. Nah jadi cuman 2 itulah menurut saya. 3 lah sama kalau air tanah kan kecil, sama PKB sama PBB tadi. Tapi HGU-nya juga nggak tahu. Artinya ini perlu diukur agar jelas bayar PBB-nya, agar jelas lahan yang diolah. Ini nyasar lahan masyarakat enggak, ya. Jadi menurut saya SGC, Nyonya Ali dan Koko Gunawan ini harusnya berubah pola. Jangan lagi pola-pola rejim lama yang nyuntik atas, ini atas, jangan lagi. Sekarang polanya transparan, jujur-jujuran aja. Lebih enak loh kalau kerja jujur-jujuran. Artinya begini, lahan segini, bayar pajak segini, sudah. Kalau sampai ada yang negi juga nih bahasa jalanannya negi, meminta-minta, tapi nggak ada alasan khusus, itu bisa saja ditolak. Minta bantuan dong pemerintah yang jujur. Kalau pemerintah yang jujur neken juga nanti, ya kan? Jadi apa yang dilakukan itu jujur. Nah sekarang memang kita di Lampung ini harusnya menyelamatkan Sugar Group Company. Tapi bukan menyelamatkan yang salah. Nyonya Ali ataupun Gunawan kalau dia nyogok orang atau dia nyogok lah mungkin ya. Itu kalau dia nyogok, sudah yang katanya ditersangkakan, sudah hukum aja. Jangan buat dia ngelobi-lobi nanti SP3 lagi. Buatlah P21 itu di Kejaksaan itu buat P21 naik pengadilan hukum. Tapi bukan berarti dengan 2 pemilik ini naik di muka hukum terus perusahaannya bubar. Jangan dong. Perusahaannya bisa dikerjakan, diambil alih orang profesional, tapi tetap milik dia, kan sahamnya dia, bukan milik pemerintah juga. Tanahnya milik pemerintah. Ya, jangan buat goyah di situ. Dan untuk Ibu Li dan Pak Gunawan, sudahlah, jangan main pola lama, pola mau ngelobi-lobi. Udah jujur saja, jalan hukum paling setahun 2 tahun nanti keluar. Apalagi kalau punya cuan banyak, ya kan, aman-aman aja. Nah terus manajemen dirubah, manajemennya jujur-jujuran aja, bayar pajak resmi. Ada yang negik-negik tolak, ekspos ke media, apa lagi? Terus ekspos keuntungan untuk masyarakat apa? Ada nggak tebu ini dimitrakan? Nah ini perlu dimitrakan ke masyarakat. Mitrakan juga yang benar, masyarakat juga harus benar. Sukanya dimitrakan, masyarakat banyak nuntut lagi. Sudah orang pening kepalanya ngurusin utang bank misalnya, masyarakat nuntut ini nuntut itu, udah dikasih nih mitra. Gunung Madu kan ada mitra tuh, itu lebih bagus bagi Sugar. Jadi tadi soal Adinda aktivis HMI yang mengatakan tidak sepakat dengan narasi, saya juga tidak sepakat. Ya narasi stop bully, nggak ada yang dibully, ini mah jujur-jujuran aja, polos-polosan aja. Jadi kita harus membela, benar Kadapi benar harus dibela ini SGC karena punya dampak terhadap masyarakat. Tapi SGC juga harus berubah, jangan pakai pola-pola lama, pola-pola pakai ngikat-ngikat orang gitu, akhirnya tidak jujur-jujuran. Nah sekarang HGU pemerintah juga jujur-jujuran, ini diukur ulang itu semua lahan yang
diduduki perusahaan di Lampung ini, apapun bentuknya diukur ulang. Perusahaan apa ini, ada apa tuh, GGPC ukur ulang juga, kemudian Gunung Madu semua ukur ulang. Nah, yang terakhir ada masyarakat yang nuntut. Waktu itu saya juga pernah melihat di pengadilannya, tapi kalah mereka, menuntut lahan sekian 20 ribuan hektar itu masuk di HGU, padahal tidak ada HGU-nya. Nah ini kan konflik ini kan harus diselesaikan. Kalau dia enggak masuk di HGU, ya lepaskan lagi dong ke masyarakat. Kalau dia masuk di HGU, ya buka dong di masyarakat, biar jelas. Pemerintah juga nggak boleh nutupi. Jadi jangan cuma gertak sambal nih, ukur ulang, nanti diem, kasusnya nggak naik, nggak bisa. Ini pelajaran. Jadi pelajaran itu bukan soal gertak, tapi pelajaran itu bagaimana dia masuk ke ranah hukum dan disanksi hukum. Nah, harus disanksi. Yang katanya nyogok, berhentikan supaya nggak nyogok lagi, sanksi. Buatlah itu perusahaan jujur, karena dia pendapatan bagi kita. Nah, pola pendapatan nanti bagaimana mengambil orang daerah yang benar-benar daerah, jangan baru sebulan di Lampung udah ngaku rakyat Lampung, nggak bisa juga baru sebulan tahun. Jadi yang memang benar-benar lahir di Lampung, besar di Lampung misalnya, mau diakomodir itu. Walaupun ini Indonesia ya, teman, tetap harus prioritas orang daerah. Jangan sampai nanti ada penolakan juga seperti di Kalimantan. Sekarang udah nolak stop transmigrasi, kan bahaya ini. Ya kan, wajar juga mereka stop karena mereka masih susah, ya kan gitu. Kayak Papua wajar juga dia menuntut karena dia banyak emas, ya kan gitu. Artinya dari beberapa yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya kasus hukum SGC jangan pernah berhenti. Harus disanksi hukum, Nyonya Li dan Gunawan harus masuk bui, penjarakan. Ya, sudah gitu Nyonya Li dan Pak Gunawan tetap manajemen itu dilimpahkan kepada orang-orang profesional saat kalian berdua disanksi hukum, ya, atau masuk hotel Prodio. Ya, jangan sampai nggak masuk, udah tersangka, masa tersangka bisa jadi lepas, ya kan? Jangan gertak-gertak aja gitu. Kita juga pada aparat hukum jangan gertak-gertak, naik terus P21 naik akan, ya. Kemudian yang kedua, ukur ulang itu harus melihat data yang sebenarnya di HGU. Jadi Pak Nusron tunjukin dulu HGU dia berapa. Nah, ukur. Wah, ini kelebihan. Nah, kelebihan ini tanahnya siapa lebih ini? Apakah tanah negara juga? Nah, kelebihan ini kalau bukan tanah negara, balikin ke rakyat. Hah? Sudah balikin lagi ke rakyat. Nah, perlu didenda. Sudah berapa tahun dia menggunakan tanah rakyat itu? Dibagilah rakyat, walaupun nggak sepenuhnya, ya bayar, dia harus denda. Kan tanah rakyat yang dia pakai. Keuntungannya untuk dia, tapi nggak dibagi ke rakyat. Nah, itulah kira-kira kesimpulan untuk saya. Manajemen Sugar Group harus jalan, walaupun dua orang pemiliknya masuk hotel Prodio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.